Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mauada Diapopita dari Peminatan Biostatistika dan Sistem Informasi Kesehatan, mata kuliah Biostatistik Non-Parametrik, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya, akan menjelaskan tentang uji hipotesis dua sampel independen atau dua kelompok independen menggunakan uji median. Uji median adalah salah satu prosedur yang paling sederhana dan paling luas penggunaannya untuk hipotesis nol dan menyatakan dua sampel bebas telah ditarik dari populasi dengan median yang sama. Adapun fungsi uji median adalah sebagai berikut. Yang pertama, uji median merupakan suatu prosedur untuk menguji apakah dua kelompok yang tidak berpasangan atau kelompok independen berbeda dalam kecenderungan memusatnya atau mediannya. Yang kedua, uji median akan memberikan apakah dua kelompok yang tidak berpasangan ditarik dari populasi yang mempunyai median yang sama. Adapun asumsi-asumsi yang melatar belakangi uji median adalah sebagai berikut. Yang pertama, data terdiri dari dua sampel acak bebas, atau kedua sampel dipilih secara acak dari populasi masing-masing. Yang kedua, data terdiri dari dua populasi yang berbeda. Jelas ya, karena datanya independen atau bukan data dependen atau berpasangan. Yang ketiga, skala pengukuran yang digunakan sekurang-kurangnya adalah skala pengukuran ordinal. Dan yang keempat adalah variabel-variabel acaknya kontinu. Variabel kontinu adalah variabel yang datanya bisa dioperasikan secara matematis. Nah, variabel kontinu inilah yang akan menjadi perhatian dalam penelitian. Berikut prosedur atau langkah-langkah uji median. Yang pertama, menentukan hipotesis. Hipotesis nolnya adalah tidak terdapat perbedaan antara median kelompok 1 dan median kelompok 2. Atau dapat dikatakan bahwa populasi dua kelompok mempunyai median yang sama. Hipotesis alternatifnya adalah terdapat perbedaan antara median kelompok 1 dan median kelompok 2. Atau dapat dikatakan bahwa populasi dua kelompok tidak mempunyai median yang sama. Selanjutnya, menentukan tingkat signifikansi atau nilai alfa. Langkah ketiga adalah menentukan nilai median gabungan dari sampel pertama dan sampel kedua. Lalu, kita bagi kedua himpunan tersebut. Apakah berada di bawah median gabungan atau berada di atas median gabungan. Lalu, masukkan ke tabel 2x2. A adalah banyaknya sampel 1 yang nilainya lebih besar dari median gabungan. B adalah banyaknya sampel 2 yang nilainya lebih besar dari median gabungan. C adalah banyaknya sampel 1 yang nilainya kurang dari median gabungan, dan D banyaknya sampel 2 yang nilainya kurang dari median gabungan. Langkah selanjutnya adalah menghitung statistik uji. Adapun aturan dalam menentukan statistik uji median adalah sebagai berikut. 1. Jika M plus N lebih dari 40 atau jumlah sampelnya berjumlah lebih dari 40, maka gunakan uji chi-square dengan koreksi kontinuitas. Jika jumlah sampel berada di antara 20 hingga 40, maka gunakan uji chi-square jika memenuhi syarat ujinya, yaitu tidak ada nilai observasi yang 0 dan frekuensi harapan kurang dari 5 tidak lebih dari 20%. Bila ada frekuensi harapan yang kurang dari 5 dan lebih dari 20%, maka gunakan uji Fisher eksak. Yang ketiga,
Jika jumlah sampel kurang dari 20, maka gunakan tes Fisher, yaitu jika frekuensi harapannya kurang dari 5. Langkah terakhir adalah menentukan keputusan uji dan menarik kesimpulan. Jika X hitung kurang dari X tabel, maka H0 gagal ditolak atau H0 diterima. Jika X hitung lebih dari X tabel, maka H0 ditolak. Jika p-value kurang dari nilai signifikan atau nilai alfa, maka H0 ditolak. Dan jika p-value lebih dari nilai alfa, maka H0 gagal ditolak atau H0 diterima. Sebagai contoh, didapatkan bahwa data pengukuran kadar natrium dalam miligram yang ada pada 10 penderita hipertensi dan 12 yang tidak hipertensi adalah sebagai berikut. Pada kelompok sehat atau yang tidak terkena hipertensi, terdapat 10,2 kadar natrium dalam miligram, 2,2 miligram, dan seterusnya. Pada kelompok hipertensi, terdapat 92,8 mg, 54,8 mg, 51,6 mg, dan seterusnya. Nah, peneliti ingin mengetahui apakah median kedua kelompok tersebut sama pada alfa 5%. Berikut cara untuk menguji data kadar natrium tersebut menggunakan uji median dengan bantuan aplikasi SPSS. Yang pertama, kita masukkan terlebih dahulu data kadar natrium ini ke dalam aplikasi SPSS. Setelah itu, kita tentukan hipotesisnya. Hipotesis 0 adalah tidak terdapat perbedaan antara median kadar natrium pada kelompok sehat dan median kadar natrium pada kelompok hipertensi. Dan hipotesis alternatifnya adalah terdapat perbedaan antara median kadar natrium pada kelompok sehat dan median kadar natrium pada kelompok hipertensi. Lalu, kita hitung median gabungan dari kelompok sehat dan kelompok hipertensi dengan cara klik Analyze, Descriptive Statistic, Explore, masukkan kadar natrium ke kotak Dependent List, lalu klik OK. Nilai median gabungan dari kelompok sehat dan kelompok hipertensi adalah 36,9. Setelah mendapatkan nilai median gabungan, lalu kita bagi kedua himpunan yang mana masuk dalam kategori di atas median atau di bawah median. Kita kategorikan dengan cara merecord variabel baru di SPSS dengan cara klik menu transform, record into different variable, masukkan kadar natrium, lalu kita ubah namanya, misalnya kadar net. Lalu klik change dan klik all and new value. Berikan coding kecil untuk nilai yang lebih dari median dan coding besar untuk nilai yang kurang dari sama dengan median. Kita masukkan nilai yang lebih dari median ke kotak highest. Karena mediannya 36,9, berarti nilai yang lebih dari median adalah 37,0. Kita beri coding 1. Lalu kita masukkan nilai yang kurang dari sama dengan median pada kotak lowest, yaitu 36,9 karena kurang dari sama dengan median. Dan kita beri coding 2. Oke. Lalu kita berikan keterangan di value bahwa coding 1 adalah nilai yang lebih dari median. Lalu coding 2 adalah kurang dari sama dengan
median. Lalu oke. Setelah menentukan banyaknya kadar natrium yang berada di atas median dan berada di bawah median, maka kita dapat melakukan uji median dengan cara klik Analyze, Descriptive Statistic, lalu pilih Cross Tabs. Masukkan variabel independen ke kotak row dan variabel dependen ke kotak kolom. Variabel kadar natrium yang sudah dikategorikan menjadi kadar net, masukkan ke kotak row, dan kelompok yang sehat dan hipertensi masukkan ke kotak kolom. Lalu pilih statistik, checklist chi-square, continue, dan pilih sel, percentage, checklist row, continue, lalu oke. Maka akan keluar hasil output seperti ini. Nah, ini adalah tabel 2x2-nya. Dapat dilihat bahwa kelompok sehat yang berada di atas median ada 3, lalu kelompok hipertensi yang berada di atas median ada 8. Untuk kelompok sehat yang berada di bawah dari sama dengan median ada 9, dan kelompok hipertensi yang berada di bawah median ada 2. Lalu kita tentukan keputusan uji. Karena datanya berjumlah 22, maka dapat menggunakan uji chi-square sebagai keputusan ujinya jika memenuhi syarat. Pada output ini dapat dilihat bahwa tidak ada nilai observednya 0 dan sel yang memiliki nilai expected count kurang dari 5 tidak lebih dari 20%. Maka, keputusan uji yang dipakai adalah chi-square. Nilai yang digunakan adalah nilai Pearson chi-square. Dan nilai p-value-nya adalah 0,01. Karena nilai p-value ini kurang dari nilai alfa, maka keputusan ujinya adalah menolak H0. Kesimpulannya, terdapat perbedaan antara median kadar natrium pada kelompok yang sehat dan median kadar natrium pada kelompok yang hipertensi. Hasil dari pengujian dapat disajikan dalam bentuk tabel berikut ini. Kesimpulan, terdapat perbedaan antara median kadar natrium kelompok sehat dengan median kadar natrium kelompok hipertensi, atau dapat dikatakan bahwa kelompok sehat dan kelompok hipertensi berbeda dalam kecenderungan memusatnya. Itulah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.